Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu risalah yang judulnya adalah Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang ini adalah pelajaran dasar dalam akidah yang dimaksud dengan Salasatul Usul atau 3 pokok tersebut adalah al-iman billah, yaitu beriman atau mengenal ma'rifatul Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatun nabiyhi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'rifatud din, mengenal agama. Dan inilah 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, di antaranya dari hadis Al-Bara' bin Azib dalam Musnad Imam Ahmad dan juga yang lainnya, jika seorang hamba telah dimasukkan dalam alam barzakh, maka fayatihi al-malakani, maka datang kepadanya 2 malaikat, ya, aswadani azraqani, ya, dalam kondisi hitam dan dalam kondisi biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Yang satu disebut dengan munkar, yang satu disebut dengan nakir, ya. Munkar dan nakir artinya suatu yang menakutkan, suatu yang mengerikan, ya, tidak dikenal, ya. Makanya disebut sifat-sifatnya aswadani azraqani, yaitu biru dan hitam, ya. Kemudian fayuqidanihi, kemudian 2 malaikat ini mendudukkan mayat tersebut. Ini adalah alam gaib, kita enggak tahu bagaimana. Kemudian fayas'alanihi, kemudian kedua malaikat ini bertanya kepada hamba tersebut, ya, man rabbuk, ya. Wa man nabiyyuk wa madinuk. 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu dan apa agamamu, ya. Adapun seorang mukmin, maka dia bisa menjawab, dia mengatakan Rabbi Allah, agamaku adalah Tuhanku adalah Allah, kemudian nabiku adalah Muhammad SAW, kemudian agamaku adalah Islam. Adapun kafir, amal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau munafik, maka mereka tidak mampu menjawab. Mereka mengatakan sami'tun nas yaqulun faqultuhu. Mereka berusaha mengingat, mereka mengatakan sesuatu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu tentang siapa nabi tersebut dan aku ikut-ikutan. Namun kafir atau munafik ini tidak bisa memberi jawaban. Kenapa para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena menjawab di alam kubur itu bukan berkaitan dengan hafalan, tapi berkaitan dengan keimanan. Jika seorang memiliki keimanan, maka dia bisa jawab pertanyaan tersebut. Makanya Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengkokohkan, ya. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Di antaranya ketika ditanya di alam barzakh, maka dengan mudah dia menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam, ya. Orang-orang kafir atau munafik yang masih hidup zaman sekarang, kalau kita tanya kepada mereka, non-muslim, siapakah Tuhannya orang Islam? Mereka akan menjawab Allah, mereka tahu semuanya. Siapakah nabinya orang Islam? Mereka akan hafal, mereka jawab Muhammad. Apa agamanya orang Islam? Mereka akan mudah menjawab Islam. Tetapi nanti kalau sudah sampai di alam barzakh, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang sepertinya mereka pernah ingat, tapi mereka dibuat lupa, dan ini suatu perkara yang sangat mengenaskan. Ketika mereka ditanya, mereka pernah tahu, tapi mereka mencoba untuk mengingat namun tidak ingat. Sami'tun nas yaqulun. Apa ya? Aku mendengar orang mengucapkan, tapi mereka tidak bisa menjawab. Ketika mereka tidak bisa menjawab, maka dipukul oleh malaikat bimitraqah dengan suatu palu dari hadid, ya. Yasihus sayhatan, maka dia pun berteriak dengan suara yang didengar orang-orang, yang didengar oleh makhluk di sekitarnya. Illa thaqalain, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Jadi kita sedang berbicara tentang 3 landasan pokok utama, yang itulah pertanyaan yang akan kita ditanya pertama kali ketika masuk di alam barzakh. Ujian yang pertama. Oleh karenanya
tiga pertanyaan itu dalam istilah syariat disebut dengan fitnatul kubur, ujian kuburan. Dalam kuburan ada dua, ada namanya fitnatul kubur, dan ada namanya azab atau naim. Ada namanya azab atau nikmat kubur. Barang siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Barang siapa yang tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Ya. Ini secara sekilas tujuan daripada tulisan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Jadi pembahasan kita adalah al-usul as-salasa. Ya. Kalau bahasa Indonesia artinya 3 landasan pokok. Apa 3 landasan pokok tadi sudah kita jelaskan, yaitu ma'rifatur Rabb, mengenal Allah, kemudian ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul, kemudian ma'rifatud din, mengenal agama. Ya. Kenapa? Karena 3 pertanyaan inilah, ya, 3 pertanyaan, ya, tentang 3 perkara ini. Tentang 3 perkara ini yang ditanya oleh Munkar dan Nakir. Oleh Munkar dan Nakir, ya. Nah, pertanyaan ini disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr, ya, fitnah kubur. Jadi di alam barzakh, ya, alam barzakh atau alam kubur, ada 2 hal. Yang pertama disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Yang kedua disebut dengan azab atau naim al-qabr. Yang pertama disebut dengan fitnah kubur. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Fitnah kubur. Yang kedua namanya azab atau nikmat kubur. Nikmat kubur. Siapa yang lulus daripada fitnah kubur, dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang tidak bisa menjawab fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka setiap kita tidak bisa lari, kita pasti akan ditanya di awal kuburan kita dengan 3 pertanyaan ini. Ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat sebagaimana disebut oleh para ulama, seperti orang yang mati syahid. Kemudian orang yang bekerja sebagai murabit, yaitu bekerja di daerah perbatasan peperangan, ya, misalnya. Kemudian para siddiqin, para nabiyin, ya. Ini orang-orang yang selamat dari 3 pertanyaan ini. Namun secara hukum asal bahwasanya kita semua akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Sekali lagi, saya katakan bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya bukan karena hafalan, ya. Jawabannya bukan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan maka semua orang bisa menjawab. Namun ternyata orang-orang munafik, orang kafir tidak bisa menjawab. Padahal mereka sekarang hafal dan mereka tidak bisa menjawab. Tapi jawabannya dengan iman. Tapi dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh ketika mereka di dunia, ketika sakaratul maut, mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal dunia. Wa fil akhirah, ketika di alam barzakh, mereka bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Inilah maksud dari tulisan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang Salasatul Usul. Sebagai pengetahuan saja, buku ini Salasatul Usul ini adalah buku yang sangat dasar yang dipelajari, ya.
dipelajari kalau kita di Arab Saudi ini dipelajari sampai sekarang anak-anak SD belajar ya. Sampai sekarang di pondok-pondok juga anak-anak SD belajar usul salasah. Karena usul salasah ini adalah dasar kita untuk masuk memahami tauhid lebih dalam, kita mengenal dasar tentang Rabb, tentang Rasul, tentang agama. Baik. Namun Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala ketika membawakan usul salasah, dia buka dengan mukadimah terlebih dahulu ya. Jadi penulis ya. Siapa itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bin Abdul Wahab ya. Yang wafat ya pada tahun Wahab ya, yang hidup ya 1115 sampai 1206 Hijriyah ya. Sekarang sudah 1440 sekian ya, sekitar 200 tahun lebih yang lalu ya. Baik. Dia menulis buku ini tapi dimulai dengan mukaddimah. Beliau membuka dengan mukaddimah. Baru kemudian masuk pada intinya. Lalu masuk pada inti. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas dulu mukaddimah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa bahas intinya ya. Taib. Ngomong-ngomong, kalau di pondok-pondok anak-anak kecil sudah pada hafal matan usul salasah ya. Yang terutama di pondok-pondok sunnah sekarang anak-anak kecil pada disuruh hafal matan ini ya, karena ini isinya banyak dalilnya sehingga orang terbiasa mempelajari agama dengan dalil ya. Saya bacakan perkataan beliau rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, bismillahirrahmanirrahim ya. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, sungguhnya wajib atas kita untuk pelajari 4 perkara. Ini mukadimah ini. 4 perkara tersebut, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Kemudian as-saniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah berdakwah kepada apa yang sudah kita ilmui tersebut. Yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, dan bersabar dalam gangguan yang menimpa tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan bagi manusia hujjah, argumentasi selain surat ini, maka sudah cukup bagi mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal, bab tentang ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qaul wal amal, maka Allah memulakan dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini mukaddimah ya, kita akan syarah pertamanya ya. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata di mukaddimah risalah tersebut, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'u masail. Arba'a masail. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketahuilah. Semoga Allah merahmatimu.
wajib bagi kita, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Sudah kita bacakan tadi, ya. 4 perkara tersebut, ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-amal, beramal, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'wah, mendakwahkannya. Yang keempat adalah as-sabr, bersabar ketika mendakwahkannya. Ilmu tersebut tadi kata beliau adalah 3 perkara berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal Islam. Tapi kata beliau, ya, bil adillah, yaitu dengan dalil. Semuanya harus dengan dalil. Dengan dalil. Buku yang ringkas ini mengajarkan kita untuk biasa untuk berdalil dalam membicarakan permasalahan agama. Taib, kita bahas singkat. Pertama, kata Syekh rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, kita tahu disunahkan kita membuka tulisan dengan bismillah. Kita bekerja, kita bilang bismillah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa abtar. Hadis yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang penting yang tidak dibuka dengan bismillah maka dia terputus. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang penting Nabi buka dengan basmalah. Seperti Rasulullah SAW ketika menulis surat, seperti Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Nabi SAW ketika menulis surat kepada para raja, bismillahirrahmanirrahim. Ila Herakl Azimir Rum, kepada Heraklius, penguasa atau pembesar kerajaan Romawi, ya. Kemudian juga dalam para ulama membuka buku-buku mereka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini maksudnya adalah kita bertabarruk mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun Ar-Rahmanir-Rahim saya sudah bahas dalam pembahasan nama-nama Allah Al-Husna. Taib, kita enggak bahas. Syekh Muhammad Abdul Wahab berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya. Dan ini doa dari beliau kepada yang baca buku ini agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, sungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. 4 perkara ini ilmu, amal, dakwah dan sabar, ya. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Yang dalilnya semua ini adalah surat Al-Asr, ya. Ya, dalilnya surat Al-Asr. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr, ya. Sungguhnya demi masa, sungguhnya manusia semua dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yaitu dengan ilmu, beramal saleh, kemudian wa tawassaw bil haq, berdakwah, ya, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bis sabr, kemudian sabar dalam dakwah tersebut. Ya, ini 4 perkara yang menjadi landasan bagi kita untuk kita pelajari. Baik, saya ingin lanjut, tolong dihapus. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas 4 perkara yang penting, ya. 4 perkara yang penting, ya. Tadi sudah kita singgung, ya. Yang pertama adalah al-ilmu, ya. Ilmu, ya, tentu adalah ibadah yang sangat agung, ya. Ilmu, ya. Kemudian tadi sudah kita singgung adalah al-amal, ya. Beramal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Ya. Ilmu adalah ibadah yang agung, ya. Terlalu banyak dalil tentang agungnya ilmu dalam Al-Quran maupun dalam
hadis ya, banyak sekali. Dan ada pembahasan khusus kalau kita bahas tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada para ikhwan, para hadirin hadirat, tatkala kita belajar, kita harus sadar bahwasanya nuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana kita sholat, kita serius. Sebagaimana kita baca Quran, kita serius. Sebagaimana kita bersedekah, kita serius. Nuntut ilmu itu adalah ibadah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan seorang nuntut ilmu, dan Allah cinta dengan ilmu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah dalam surat Ali Imran, Allah mempersaksikan tentang keesaannya, kemudian demikian juga malaikat mempersaksikan, dan juga wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan para ulama juga mempersaksikan. Allah menggandengkan, menjadikan persaksian para ulama sebagai hujjah, argumentasi bagi Allah untuk menyatakan Allah Maha Esa. Oleh karenanya Nabi SAW tidak pernah disuruh untuk meminta tambahan seperti tambahan ilmu. Kata Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Dan itu dalam Al-Quran tidak pernah Rasulullah disuruh minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mubarak mengatakan, la a'lamu syai'an ba'da nubuwah afdhala minal ilm. Kata Ibnu Mubarak, aku tidak tahu ada satu perkara yang lebih baik setelah kenabian seperti ilmu. Seperti ilmu, ya. Dan dalil akan keutamaan ilmu sangat banyak. Namun timbul pertanyaan, ilmu apa yang dimaksud? Ilmu apa yang dimaksud? Baik, kita bicara secara logika. Ilmu ada dua, ya. Ilmu ada dua kalau kita mau klasifikasikan sederhana. Ada ilmu dunia, ada namanya ilmu syariat. Ilmu agama atau syar'i. Baik, ilmu syar'i ya terbagi menjadi tiga ya. Fardu ain yang wajib ain, wajib atau fardu ain. Kemudian ini wajib kifayah. Kemudian sunnah, mustahab. Sunnah atau mustahab. Sunnah atau mustahab. Fardu ain, apa saja ilmu fardu ain? Yaitu semua ilmu yang harus diketahui seorang hamba ya, dalam menjalankan aktivitasnya. Apa ilmu tersebut yang wajib diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitasnya? Seperti ilmu-ilmu dasar, contoh ilmu-ilmu dasar akidah, kemudian tentang rukun Islam, ya, dan sebagainya. Ini hukumnya fardu ain kita belajar. Kita harus mengetahui siapa Rabb kita yang kita ibadahi. Kita harus tahu secara dasar siapa nabi kita yang akan kita teladani, dan kita harus tahu tentang ilmu dasar. Kita pengin salat harus tahu ilmunya, pengin wudu harus tahu ilmunya, pengin berhaji harus tahu ilmunya, ya. Secara gampangannya semua yang mau kita lakukan kita harus tahu ilmunya. Semua yang hendak kita lakukan harus tahu ilmunya. Contohnya, seorang ingin berdagang, dia harus tahu ilmu tentang perdagangan. Mana riba, mana yang boleh, ya. Sehingga dia tidak terjerumus dalam riba misalnya. Seorang ingin menikah, dia harus tahu tentang fikih nikah secara dasar. Seorang ingin menjatuhkan cerai, dia harus tahu fikih cerai. Ya. Hukumnya wajib karena dia ingin menjatuhkan cerai. Ya. Yang sangat menyedihkan, banyak orang tidak tahu fikih cerai bagaimana. Bagaimana cara menjatuhkan cerai, kapan boleh menjatuhkan cerai, bagaimana cara menjatuhkan cerai, bagaimana cara rujuk. Banyak orang kaum muslimin tidak tahu. Padahal mereka dengan mudah mengatakan, kamu saya cerai kepada istrinya. Maka semua yang ingin kita kerjakan, kita harus tahu ilmunya, hukumnya fardu ain. Contoh, saya ingin umrah, saya harus tahu fikih umrah. Saya ingin haji, saya harus tahu fikih haji. Kalau saya tidak tahu, saya tidak ingin haji, tidak harus saya tahu tentang fikih haji. Ini yang disebut dengan fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang
yang harus diketahui seorang hamba dalam kaitannya menjalankan aktivitasnya. Kalau dia ingin berdagang, dia harus tahu ilmu perdagangan. Kalau dia ingin haji, harus ilmu haji. Kalau dia ingin sholat, dia harus tahu ilmu sholat. Bagaimana cara sholat yang benar, wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Yang tidak dia kerjakan, maka tidak perlu. Misalnya, dia ingin masuk jadi pejabat. Ingin tahu, dia harus tahu ilmu pemerintahan dalam syariat seperti apa yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh, menimbang maslahat dan mudarat. Dia harus tahu. Tidak boleh dia asal masuk demikian saja. Karena dia akan melakukan kesalahan kalau dia tidak mempelajari bagaimana cara menjalankan kepimpinan dengan baik. Wajib kifayah, ini banyak ilmu-ilmu yang sulit ya. Ilmu-ilmu yang harus diketahui, sebagian orang harus diketahui. Sebagian orang ya. Contoh apa? Contoh usul fikih ya. Usul fikih, misalnya usul hadis ya. Dan lain-lain ya. Kemudian ilmu-ilmu agama yang berat-berat dan sebagainya. Ini tidak semua orang mempelajari. Sebagian orang ilmu ini wajib baginya. Contoh siapa? Contoh para ulama yang hendak berfatwa. Wajib bagi dia untuk pelajari ilmu ini. Karena kalau tidak dia akan berfatwa secara ngawur. Karena dia gaweannya adalah menjawab pertanyaan, maka dia wajib untuk pelajari ilmu-ilmu berat ini. Ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu usul tafsir, bahasa Arab dia harus tahu. Kalau tidak dia tidak boleh masuk dalam ranah ini, enggak boleh, ya. Adapun sunnah yang mustahab, ya, yaitu ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seorang, maka dia boleh mempelajarinya. Contoh, seorang dia bukan mufti, tapi dia ingin belajar usul fikih, boleh. Dia seorang dokter, tapi dia belajar bahasa Arab, boleh, tidak wajib bagi dia. Dia seorang dokter, dia belajar usul fikih, usul hadis, boleh. Adapun kalau mufti, maka hukumnya adalah wajib. Nah, ini ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia juga ada dua, ya. Ya, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ada dua, ya. Fardu ain, kemudian fardu kifayah. Kemudian ada yang mubah, ada yang hukumnya juga haram. Ya. Ilmu dunia penting juga karena kita tahu agama Islam, ya, bukan hanya berbicara tentang masalah syariat, kita juga butuh yang namanya ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang politik, ilmu tentang keduniaan, banyak ya, tentang peperangan, tentang senjata-senjata, tentang teknologi. Maka kita perlu, umat Islam juga butuh. Nah, kalau ada orang ditunjuk oleh misalnya oleh penguasa untuk belajar ilmu-ilmu yang berat tersebut, maka dia hukumnya jadi fardu ain, ya. Fardu ain. Kalau ternyata yang belajar sudah cukup, ya, kemudian sebagian orang pelajarinya jadi fardu kifayah, ya. Ilmu yang mubah yaitu ilmu dunia yang bermanfaat. Ilmu yang haram, ya, banyak seperti ilmu judi misalnya. Ilmu judi, ya. Kemudian ilmu meramal misalnya, ya. Dan lain-lain, ini semua adalah haram, ya, dan lain-lain. Baik. Para misi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu, maka seluruh dalil-dalil tersebut semuanya berkaitan dengan ilmu syar'i, ya. Karena ilmu-ilmu itulah yang merupakan warisan para nabi. Para nabi tidak mewariskan ilmu teknologi, para nabi tidak mewariskan ilmu kedokteran, para nabi tidak mewariskan ilmu yang seperti ini, ilmu dunia, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu syar'i. Makanya kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathul ilma. Sungguhnya mereka mewariskan ilmu. Dan ilmu inilah yang menjadikan seorang bertakwa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ilmu inilah yang membuat orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustaz, bagaimana ilmu dunia? Kita kesampingkan, tidak. Ilmu dunia ini dia menjadi bernilai jika diniatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Tergantung niatnya. Dia asalnya perkara dunia, ya. Tapi kalau seorang belajar misalnya ilmu kedokteran, ilmu pemerintahan, ya, dia belajar kemudian dia terapkan untuk kepentingan kaum muslimin, maka dia dapat pahala. Karena Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian
yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Contoh nyata, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang pertama Nabi sebutkan adalah imamun adil, imam yang adil. Dia bicara tentang dunia, seorang imam yang adil. Dia masuk dalam pemerintahan, tapi dia memimpin dengan keadilan, dia beri manfaat kepada rakyat yang banyak sehingga dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, ilmu yang syar'i ini yang datang dalam syariat, pujiannya secara langsung ilmu dunia, tergantung niat seseorang belajar apakah dia niatnya karena Allah untuk kaum muslimin atau hanya sekedar untuk kepentingan dunia. Jadi dokter yang penting saya punya uang banyak, atau dia jadi dokter sekaligus niatnya untuk menolong kaum muslimin. Kalau ada orang susah maka dia kurangi harga resepnya misalnya, yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ilmu di antara ilmu yang wajib, di antara ilmu yang fardu ain adalah tadi mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Ini fardu ain. Mengenal Allah, mengenal Nabi, kemudian 3 mengenal Islam. Yang sedang akan kita bahas yaitu tentang 3 landasan utama. Taib, ini adalah ilmu, ya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babun al-qaul qabla al-ilmu wal amal. Qala Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat dan bertindak, ya. Ini kelihatannya sepele ikhwan dan para pemirsa, tapi inilah poin yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita harus belajar. Jangan hobi komentar, jangan hobi mengkritiki, jangan hobi kemudian bertindak kalau kita enggak punya ilmu, ya. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Hati-hati. Karena saya katakan orang hobi berbicara, bukan berbicara masalah dunia saja. Orang bukan hanya hobi bicara tentang masalah politik, tapi zaman sekarang orang banyak hobi bicara tentang masalah agama. Semua orang mau nimbrung bicara masalah agama, dari pandangan hawa nafsunya, dari pandangan ininya macam-macam. Hati-hati, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Semua orang harus berilmu sebelum dia berbicara dan sebelum dia berbuat. Kemudian setelah memiliki ilmu, maka seorang harus beramal. Ya, kelanjutan daripada ilmu adalah beramal. Karena kalau dia berilmu tanpa amal, maka dia menjadi Yahudi, ya. Ada 2 kelompok yang tercela, ya. 2 kelompok yang tercela. Yang pertama adalah ad-dhallin walad-dhallin, itu Nasara, yaitu beramal tanpa ilmu, maka tersesat tanpa ilmu. Al-maghdub alaihim, yaitu Yahudi, yaitu ilmu tanpa amal. Dua-duanya ini adalah tercela, ya, Yahudi maupun Nasara. Oleh karenanya barang siapa yang semangat beribadah tanpa ilmu, semangat bertindak tanpa ilmu, mereka seperti Nasara. Nasara saking semangatnya beribadah sehingga mereka ada mengadakan namanya rahbaniyah, itu tidak boleh nikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tercela, Allah mengatakan dhalin, itu Nasara. Kemudian yang pertama ghairil maghdubi alaihim, Yahudi itu punya ilmu tanpa amal. Kenapa? Karena kalau seorang punya ilmu, kemudian dia tidak terapkan dalam amalan dia, ya, maka sesungguhnya ilmu tersebut akan menjadi bumerang bagi dia. Kata Nabi SAW tentang Al-Quran, kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu menjadi pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Dalam Islam ini seorang punya ilmu, dia harus mengamalkannya. Tidak boleh dia hanya sekedar ilmu tambah wawasan, ya tambah catatan, ya pandai baca sini, pandai berbicara, tapi ternyata dia tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Waliyadzubillah, maka
orang-orang seperti itu yang berilmu tanpa amal, maka sesungguhnya mereka mirip dengan orang-orang Yahudi yang punya ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Setelah seorang mengamalkannya, maka dia berusaha mendakwahkannya, ya. Mendakwahkannya karena konsekuensi dari ilmu dan amal adalah mendakwahkan agar orang tahu apa yang telah kita ilmui dan apa yang telah kita amalkan. Semua orang berdakwah. Semua orang, ya. Orang yang telah berilmu dan beramal hendaknya mendakwahkannya. Hendaknya berdakwah. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meski satu ayat. Meski satu ayat. Taib. Apakah semua harus menjadi ustadz? Jawabannya tidak, ya. Dakwah ada dua model, ya. Dakwah ada dua model. Yaitu yang pertama, ya, mengajak orang berbuat baik, orang lain berbuat baik pada perkara-perkara dasar, ya. Dasar maka ini untuk semua orang. Adapun berdakwah secara khusus, pengajar, ya. Pengajar, ya. Kemudian ustadz misalnya menjawab pertanyaan, ya, maka ini khusus untuk orang yang untuk orang yang berilmu. Jangan sampai, ya, kita salah ranah, ya. Sebagian orang baru kemudian tahu sedikit ilmu, kemudian berdakwah, kemudian berdebat, kemudian bicara detail-detail, padahal dia ilmunya kosong. Enggak boleh. Seorang harus tahu diri. Apa yang dia ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi masalah, banyak orang-orang awam masuk ke ranah ini. Banyak, ya. Contoh sederhana, kita boleh katakan misalnya seorang artis baru taubat, seorang penyanyi baru taubat. Dia boleh mendakwah ranah ini, enggak ada masalah. Ya, semua antum di kantor antum boleh berdakwah, antum di rumah boleh mendakwai anak istri, antum boleh mendakwai tetangga, ayo kita sholat, ayo kita ikut pengajian, bicara tauhid ini, bicara tentang keimanan, boleh. Tapi jangan pindah ke ranah ini. Namun sekarang di media sosial semua orang masuk ke ranah ini. Ya, semua orang mulai bicara agama, komentar, bantah sana, bantah sini, merendahkan yang lain. Ini yang jadi masalah, maka seorang harus tahu diri, kita berdakwah tapi dakwah ini ada ranahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, ya, pada kesempatan kali ini adalah bersabar, ya. Sabar ini dalam banyak hal. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar dalam beramal. Kemudian sabar, ya, dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah. Ini tiga-tiganya harus sabar. Tidak sembarang orang bisa nuntut ilmu karena banyak orang tidak bersabar, ya. Makanya apa berkata Az-Zuhri berkata, Az-Zuhri seorang tabi'in, dia berkata, "Man rama al-ilma jumlatan zahaba anhu jumlah." Barang siapa yang berkeinginan punya ilmu secara sekaligus, maka ilmunya akan pergi dari dia sekaligus. Ilmu tidak bisa seorang belajar ilmu langsung total dalam waktu singkat sudah menguasai semua ilmu, enggak mungkin. Ya, wa inna ma yutlabul ilm ala marril ayami wal layali. Sungguhnya ilmu itu dituntut dengan perjalanan hari, sabar dengan kesabaran bertahap sedikit demi sedikit. Langsung bicara ilmu besar, misalnya orang bicara pernikahan. Ya pernikahan kalau antum masuk bab fikih nikah, belajar dari awal, syarat nikah, rukun nikah, muqaddimah nikah, kemudian tentang ini belum apa-apa langsung bahas masalah poligami. Ya, ente menikah belum benar, belum tahu cara menceraikan yang benar, bagaimana rujuk yang benar, sudah bicara langsung fikih poligami. Fikih itu namanya ngeloncat. Tidak melalui tahapan yang benar. Makanya Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab." Jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin itu apa? Mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Maka seorang kalau berkeinginan punya ilmu langsung banyak, maka dia akan lepas darinya
seluruh ilmu. Enggak ngerti apa-apa, comot sana, comot sini, comot sana, bicara enggak pernah teratur. Kenapa? Dia tidak pernah belajar ilmu secara bertahap. Jadi untuk ilmu itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar maka semua orang jadi ulama. Kita lihat ternyata para ulama tidak banyak. Kenapa? Karena tidak semua orang bersabar dalam menuntut ilmu. Orang harus bersabar ya. Kemudian setelah memiliki ilmu jangan lupa sabar dalam beramal. Ini juga tidak gampang ya. Beramal soleh juga butuh kesabaran yang luar biasa ya. Sabar dalam menjalankan salat, sabar dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam membayar zakat misalnya ya, sabar dalam berbakti kepada kedua orang tua, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam mendidik istri. Kalau kita bicara tentang teori sabar, oh banyak seorang bicara tentang sabar, oh sabar dalilnya begini, pahalanya besar, begitu dia berhadapan dengan permasalahan yang buat dia emosi, dia tidak sabar. Ya, hanya teori bisa, amal tidak bisa ya. Ini makanya seorang berusaha sabar dalam menuntut ilmu dan juga sabar dalam beramal. Menuntut ilmu ini butuh kesabaran, butuh paham, butuh nyatat, butuh mengerti, butuh bertanya. Seperti itu. Dan ini semua ibadah, ikhwan. Saya ingatkan, ini ibadah. Antum duduk di majelis ilmu 1 jam, 2 jam, ibadah. Ibadah. Ya, kalau saya mau datangkan dalil tentang keutamaan ilmu sangat banyak, tapi pembahasan kita nanti enggak cukup waktunya. Tapi saya ingin tanamkan dalam diri kita bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ilmu ini bukan sekedar untuk ketawa ketiwi. Kita bukan sedang refreshing, tidak. Kita belajar agama, belajar. Untuk agar kita bertemu dengan Allah, kita punya ilmu akidah. Kita punya iman yang kokoh. Kalau kita enggak belajar, iman kita enggak kokoh. Ya. Dan surga kita, kalau kita masuk surga, maka berdasarkan iman yang kita miliki. Baik, kemudian sabar dalam berdakwah. Ini penting karena kalau orang sudah menuntut ilmu, sudah beramal, dan dia berdakwah, dia pasti diganggu. Orang berdakwah pasti diganggu. Ya, pasti diuji. Ya, pasti diuji. Makanya ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada putranya dalam surat Luqman, beramar ma'ruflah engkau, bernahi mungkarlah engkau, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah dengan apa yang menimpa. Orang berdoa pasti akan diuji. Oleh karenanya ini 4 perkara inilah kesimpulannya di mana? Seluruh 4 perkara ini kesimpulannya dalam surat Al-Asr. 4 perkara ini kita tutup dengan disimpulkan dalam surat Al-Asr. Al-Asr. Ya. Saya tuliskan ulang wal asr ya. Wal asr innal insana lafi khusrin. Lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Perhatikan, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sungguhnya seluruh manusia dalam lafi khusrin, dalam kerugian ya. Kata sebagian ulama, kerugian meliputi dia dalam segala arah. Allah tidak mengatakan manusia rugi, tidak. Tapi dia tenggelam dalam kerugian. Depannya rugi, kanannya rugi, belakangnya rugi, semua dia terhimpit dalam segala kerugian. Siapa yang selamat dari kerugian yang mengepung dia dari segala sisi? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Beriman melazimkan apa? Melazimkan ilmu. Enggak mungkin seorang beriman tanpa ilmu. Melazimkan ilmu, ya. Wa amilus shalihat, yang kedua beramal. Kemudian wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran, berdakwah, mengingatkan yang lain. Wa tawasaw bis sabr, kemudian ini yang ketiga tadi. Yang keempat, bersabar. Oleh karenanya disebut dalam riwayat, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya yaqra ahaduhuma lil akhar surat al-asr. Kalau ada 2 orang sahabat dari sahabat Nabi mereka ketemu, sebelum berpisah mereka baca surat al-asr. Jadi mereka ngobrol. Sebelum berpisah mereka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka meninggalkan. Jadi sebelum mereka berpisah mereka baca surat al-asr. Inilah surat yang sangat agung yang kata Imam Syafi'i, laula ma anzalallahu ala nasi illa hadhihi surah lakafatum. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Qur'an dalam kecuali surat ini sudah cukup.
Sudah cukup. Sebagai peringatan bagi kita dalam menjalani kehidupan, ingat, Anda akan bertemu dengan hari akhirat. Bagaimana? Ya, cara kita menjalani kehidupan ini caranya. Kalian akan rugi kecuali beriman, belajar berarti. Beramal soleh, mengamalkan, berdakwah, bersabar. Taib, ini saja para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain باذنillah taala. Ada tinggal 5 menit, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Allahu fiik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik dan juga kita dapat mengamalkannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita masuk ke acara tanya jawab, mungkin di sini juga sudah masuk Ustaz beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan satu persatu. Pertama, pertanyaan dari Ibu Endang Lestari. Ustaz, bagaimana dengan bayi yang meninggal setelah dilahirkan atau menjalani fitnah kubur juga? Mengenai bayi yang baru dilahirkan atau orang-orang yang belum balik ya, yang bahwasanya hukum-hukum taklif atau hukum syariat belum dibebankan kepadanya ya. Bagaimana, apakah mereka menjalani fitnah kubur? Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan mereka tidak ditanya oleh malaikat karena mereka tidak ada beban yang harus mereka tanggung. Ada yang mengatakan mereka ditanya tapi mereka pasti bisa menjawab. Ya, mereka ditanya dan pasti mereka bisa menjawab, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keumuman hadis-hadis bahwasanya setiap orang akan ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya Allah tidak membebani dosa orang lain kepada bayi-bayi tersebut ya. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Dede Sutiana. Assalamualaikum. Salah satu pertanyaan di alam barzakh adalah tentang ma'rifatullah. Pertanyaannya, apakah ketika di dunia seorang yang menyimpang dalam hal nama dan sifat Allah tersebut akan mendapatkan siksa kubur? Wallahu a'lam bishawab ya. Itu kita tidak tahu sejauh mana penyimpangannya ya. Sejauh mana penyimpangannya. Ada orang-orang yang sampai pada derajat zindiq ya. Mereka mengenal Allah tapi mereka menyimpang. Contoh seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dia yakin ada Allah tapi dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk. Ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar bahkan sebagian ulama mereka mengadakan mubahalah. Mereka mengatakan Ibnu Arabi kafir ya. Ya, mereka mengatakan Ibnu Arabi kafir. Barang siapa mengatakan tidak kafir maka bermubahalah dengan saya. Kenapa? Karena Ibnu Arabi mengatakan semua makhluk adalah Tuhan, Tuhan adalah makhluk. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dalam syairnya dia berkata dalam kitabnya Futuhat Makkiyah, Al-abdu rabbun wa rabbu abdun. Ya laita sya'ri manil mukallaf. Sungguhnya hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau begitu siapa yang disuruh salat? Kalau kau bilang saya disuruh salat, saya Tuhan. Masa Tuhan disuruh salat? Dan ini kekufuran ya. Dalam bukunya juga misalnya dalam kitabnya Fususul Hikam ya. Dia mengatakan bahwasanya Fir'aun benar ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan dia mengatakan Fir'aun masuk surga. Fir'aun masuk surga. Dan ini merusak agama. Merusak agama. Oleh karenanya orang seperti ini, contoh, dia salah dalam masalah asma sifat tentang sifat-sifat Allah dan menjerumuskan dalam kezindikan. Dalam kezindikan, ya. Oleh karenanya kita tidak bisa memberi hukuman secara detail tapi secara umum sejauh mana kesalahan mereka dalam masalah tauhid, ya ini bisa mempengaruhi mereka dalam menjawab pertanyaan para malaikat di alam barzakh nanti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah barakallahu fiik Ustaz. Pernah mendengar kalau membaca surat Al-Mulk setiap malam itu dapat menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Bagaimana dalilnya dan cara mengamalkannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk membaca surat Al-Mulk. Adapun riwayat yang mengatakan setiap malam, maka riwayatnya dhaif. Tetapi surat Al-Mulk di antara namanya adalah Al-Munjiyah. Al-Munjiyah artinya menyelamatkan dari azab kubur, dari fitnah kubur, dari azab kubur. Oleh karenanya seorang harus memberikan porsi khusus perhatian terhadap surat Al-Mulk. Tapi tidak harus dia baca setiap malam. Tidak harus, karena hadis yang datang mengatakan dibaca setiap malam hadisnya dhaif ya. Tetapi seorang perhatian, dia cinta dengan surat tersebut, dia sering baca surat tersebut. Tentunya bukan sekedar baca tapi berusaha memahami makna dan kandungannya. Maka bisa membuat dia selamat dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Allah khairan Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari
Muhammad Susanto. Ustaz, berkaitan dengan 4 perkara yang wajib dipelajari, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Jika meninggalkannya, apakah termasuk dalam dosa besar? Tentunya tidak. Kita tahu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, ya. Kemudian juga kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani oleh kemampuannya. Seorang belajar ilmu-ilmu dasar. Dia harus mengenal Allah. Jangan sampai dia merasa tidak punya waktu. Ya, akhi, kita punya waktu banyak. Kita punya waktu untuk bermedsos, kita punya waktu untuk bercengkrama. Apa kita tidak punya waktu belajar agama? Saya tidak suruh belajar agama tiap hari, enggak. Antum seminggu sekali, antum bekerja, enggak ada masalah. Yang penting rutin belajar, runut belajarnya. Bukan cuma kita belajar agama sesuai hawa nafsu kita. Oh, ini ustadznya menyenangkan, ketawa ketiwi. Apa yang kita dapatkan? Tanya pada diri kita, apakah ilmu kita sudah runut? Belajar ilmu fikih yang runut, belajar ilmu akidah yang runut. Jadi maksud saya itu yang kita namanya nuntut ilmu seperti itu. Bukan sekedar kita ngaji sesuai dengan yang menyenangkan hati kita, ya. Tapi bukan berarti tiap hari juga seorang harus ngaji, ya. Seorang punya kewajiban yang lain. Tapi paling tidak ilmu-ilmu dasar dia miliki. Kemudian dia berusaha mengamalkan. Kemudian dia berusaha mendakwai orang-orang dekat. Dia tidak jadi ustadz. Ustadz tidak semua orang boleh jadi ustadz, ya. Tapi dia punya niat untuk mendakwahkan. Dakwah kepada istrinya paling tidak, kepada anaknya paling tidak, kepada kerabatnya paling tidak, tetangganya dia ngajak, ya. Atau mungkin dia share di grup, ini ada pengajian, ada taklim dia ajak. Ini di antara bentuk dia berusaha untuk berdakwah. Kemudian dia berusaha untuk bersabar, ya. Tahapan-tahapan tersebut dia berusaha melaluinya satu demi satu semampunya. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya Ustaz atas penjelasannya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz yang akan saya sampaikan dari Pak Ariel Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cepat mengenal Allah, Nabi, dan Islam? Mengenal dengan istilah benar-benar mengenalnya, sehingga kita benar-benar dapat mencintainya dan memahaminya. Itulah pembahasan kita usul salasa. Ini kan baru mukaddimah. Nanti kalau kita sudah masuk pada poinnya, pentingnya baru kita bahas ma'rifatullah dengan secara dasar, itu pun secara mendasar, ma'rifatul Rasul secara mendasar, ma'rifat agama Islam secara mendasar. Ini baru mukaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab untuk memacu kita untuk belajar, ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas perhatiannya yang telah untuk mendengar apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum sekalian di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.